Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami berdua. Judul dari atau tema dari kasus optimasi rute pengiriman dengan matriks dan vektor. Anggota kelompok kami berdua Muhammad Gali Dinata, NIM 10 20 32 40053. Saya Arifah Dika Asmi, NIM 10 20 32 40 0036. Latar belakang, dalam dunia logistik, pemodelan matematis sangat krusial untuk mengoptimalkan aliran barang, sumber daya, dan informasi. Matriks dan ruang vektor adalah alat fundamental dalam memecahkan masalah kompleks ini, terutama yang melibatkan sistem banyak variabel dan hubungan antar elemen sistem. Landasan teori matriks dan operasi matriks. Yang pertama, matriks, struktur data yang terdiri dari elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom. Kedua itu, aplikasi matriks dalam logistik digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara barang, pusat distribusi dengan jaringan transportasi. Yang ketiga, operasi data matriks, penjumlahan, perkalian, inverse, dan determinan. Landasan teori, ruang vektor, dan SPL. Ruang vektor, himpunan vektor yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan skalar. Aplikasi ruang vektor dalam logistik mempresentasikan berbagai keadaan atau posisi dalam sistem distribusi atau perencanaan rute. Sistem persamaan linear digunakan untuk memodelkan hubungan antar variabel linear. Aplikasi SPL dalam logistik mengoptimalkan distribusi barang atau menentukan aliran barang yang efisien. Untuk metode penyelesaian SPL, eliminasi Gauss atau inverse matrix. Aplikasi matriks dan ruang vektor dalam logistik. Yang pertama itu model transportasi. Memecahkan masalah transportasi antar pusat distribusi dan titik tujuan menggunakan matriks. Yang kedua, model inventaris. Menentukan jumlah stok barang optimal di berbagai lokasi menggunakan matriks. Yang ketiga, optimasi rute, menyelesaikan masalah lokasi. Alokasi rute menggunakan SPL dan matriks untuk jalur yang efisien dan minim biaya. Metode penelitian menggunakan permodelan matematis dengan SPL, matriks, dan ruang vektor. Memecahkan masalah distribusi barang antar pusat distribusi dan titik tujuan. Tahapan mendefinisikan objek dalam koordinat kartesian. Menyusun SPL untuk hubungan variabel, jumlah barang, dan kapasitas transportasi. Menyelesaikan SPL dengan metode matriks, eliminasi Gauss atau inverse matrix. Menerapkan konsep ruang vektor untuk masalah alokasi sumber daya kompleks, termasuk optimasi rute. Tadi khusus distribusi barang dari gudang ke toko retailer. Kasus studi kasus distribusi barang dari beberapa gudang ke berbagai toko retailer. Contohnya di gudang di tiga gudang, di gudang satu, di gudang dua, di gudang tiga, mendistribusikan barang ke 5 toko, di toko satu, di toko dua, di toko tiga, sama
di toko 4 dan 5. Tugas: menentukan jumlah barang yang dikirim dari masing-masing gudang ke toko. Mempertimbangkan kapasitas gudang dan biaya transportasi. Tujuannya juga mendistribusikan barang dengan biaya transportasi terendah, memenuhi permintaan toko dan tidak melebihi kapasitas gudang. Gitu. Metode penelitian menggunakan pemodelan matematis dengan SPL, matriks, dan ruang vektor. Ini udah ini. Untuk data kasus, permintaan toko, bisa dari sini, kapasitas gudang, dari situ, biaya transportasi per unit barang. Untuk gudang satu ke toko-toko dan gudang lainnya juga ke toko-toko. Formulasi SPL dan fungsi biaya. Sistem persamaan linear kita bisa menghitung dengan cara yang pertama di toko yang pertama jumlahnya itu 100, yang di toko 2 juga sama kayak cara yang pertama sampai di toko kelima. Batas kapasitas gudang kita harus menjumlahkan dari awal dari 11 sampai 51, kurang lebih dari kurang dari sama dengan 300 kapasitas gudang pertama. Juga dari kapasitas gudang kedua kita harus menjumlahkan dari hasil yang kedua sampai 52, kurang dari sama dengan 350. Kapasitas gudang yang kedua juga kapasitas yang gudang yang ketiga lebih sedikit dari gudang pertama, gudang kedua, jumlahnya itu 250. Fungsi fungsi biaya Z dikurang tujuan. minimal Minimalkan Z. Jadi dari semua jumlah atau hasil dari gudang pertama sampai gudang terakhir, toko toko pertama sampai toko kelima, itu caranya kayak di slide ini. Untuk kesimpulan, aplikasi matriks dan ruang vektor sangat penting untuk merancangkan dan mengoptimalkan distribusi barang dalam logistik. Matriks efektif dalam menyelesaikan masalah logistik kompleks melalui SPL. Penerapan ruang vektor dalam analisis jaringan distribusi mempermudah visualisasi dan pemahaman sistem. Metode ini berkontribusi besar terhadap efisiensi operasional manajemen logistik. Sekian dari kami berdua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.